Mama Zen sering sakit kepala. Sakit kepala merupakan indikator alarm tubuh yang memberitahu bahwa tubuh itu sedang kekurangan sesuatu, Mak. Bisa jadi kurang istirahat sehingga perlu istirahat. Bisa jadi dehidrasi sehingga perlu minum air putih yang cukup ya, atau ada sesuatu yang salah dari cara makan atau yang dimakan. Bisa juga karena kekurangan vitamin dan nutrisi atau sensitivitas terhadap makanan yang menyebabkan stres fisik itu menumpuk. Nah, secara umum sakit kepala itu bisa disebabkan karena kombinasi sinyal syaraf yang dikirimkan dari pembuluh darah dan otot di kepala itu tidak seimbang. Nah, pemicunya ada beberapa macam. Yang pertama bisa penyakit ya, seperti misalnya infeksi sinus, pilek, lagi demam, infeksi tenggorokan, kemudian juga mata yang minus ya. Jadi kalau misalnya mata itu dipaksa untuk berakomodasi maksimal ya, berakomodasi itu dipaksa untuk melihat secara jelas, secara maksimal, itu bisa sementara sebenarnya lensa matanya itu mengalami gangguan ya, bisa minus ya, bisa silinder, bisa plus pada orang tua gitu ya. Itu akhirnya otot bola mata tuh akan ketarik keluar. Jadi ototnya tuh jadi mata tuh akan lebih cembung gitu ya bolanya. Jadi lebih ke depan gitu. Penarikan dari otot-otot inilah yang menyebabkan seseorang bisa mengalami nyeri kepala pada orang yang mengalami gangguan pada lensa mata. Kemudian stresor yang tinggi juga bisa ya, jadi stres terus-terusan gitu. Kelelahan mata tadi ya, dan juga ketegangan punggung, jadi misalnya lehernya tegang ya. Kemudian penyebab lingkungan seperti asap tembakau, bau bahan kimia, atau parfum yang menyengat gitu ya. Kemudian genetik ya, nyeri kepala ini juga seringkali itu diturunkan terutama untuk migrain. Kemudian ada alergi dan sensitivitas terhadap makanan, kemudian ketidakseimbangan hormon, kemudian juga defisiensi atau kurang vitamin dan mineral, dan juga aspartam. Aspartam ini adalah salah satu pemanis buatan yang kimia sintetik yang banyak banget ada pada makanan kemasan, minuman kemasan, saus botolan ya. Jadi harus berhati-hati terhadap penyebab ini. Nah, apa aja jenis-jenis untuk nyeri kepala? Jadi ada 4 ya, Mak ya. Jenis nyeri kepala itu yang pertama tension headache atau sakit kepala yang tegang gitu. Ditandai dengan nyeri, kemudian tegang pada dahi, di belakang kepala, leher. Jadi kayak kaku, tegang gitu ya di belakang leher gitu. Nah, sakit kepala ini tuh merupakan salah satu ciri peradangan pada tubuh, Mak. Mama Zen bisa mencoba menghitung skor peradangan yang materinya ada di kelas basic bersama dengan saya, Dr. Herlin dan Ikari Group ya, Ma. Untuk pendaftarannya kami cantumkan di description ya. Kemudian yang kedua ada cluster headache atau sakit kepala jenis cluster. Ini merupakan jenis yang lumayan parah ya. Kalau cluster headache ini bisa sampai sakit kepalanya itu bisa sampai keluar air mata gitu saking sakitnya ya. Biasanya terjadi di belakang atau daerah mata, kemudian menjalar ke dahi, pelipis, hidung, pipi, kadang juga sampai ke daerah gusi gitu. Kemudian yang ketiga itu sinus ya. Jadi nyeri kepala yang disebabkan karena penyakit sinus. Jadi bisa karena sinus yang ada di pipi ya, sinusitis ya maksudnya. Nah, ini akhirnya nyeri kan di daerah pipi, dahi, sama pangkal hidung. Tergantung dari lokasi sinusitisnya. Biasanya muncul nyeri kepalanya itu pada awal-awal terjadinya sinusitis. Jadi misalnya sudah mulai muncul adanya pilek, kemudian demam, telinga itu kayak ada masalah, kemudian wajahnya juga agak membengkak ya, daerah yang ada sinus yang membengkak tadi, sekaligus nyeri kepala. Kemudian jenis yang keempat adalah migrain ya. Jadi migrain itu nyeri kepala sebelah, intinya entah kanan atau kiri ya. Nah, ini biasanya juga disertai dengan penglihatan kabur ya. Kadang juga nyeri kepalanya tuh nggak bisa berhenti-berhenti di tengah kepala sampai ke daerah bahu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi nyeri kepala ini ya? Yang pertama adalah tidak mengkonsumsi toxic food ya. Jadi mengkonsumsi bahan makanan yang tidak mengandung terigu, makanan minuman kemasan, saus botolan, jajanan pinggir jalan yang ada 12P-nya ya, pengawet, perasa, pewarna dan lain-lain, serta tidak mengkonsumsi yang ultra processed food. Jadi dengan kita membatasi toksin yang masuk dari makanan itu tentu akhirnya akan mengurangi keluhan dari peradangan ini ya. Termasuk juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bebas terigu tadi. Jadi setelah kita menghindari berbagai toxic food tadi, mulailah untuk bisa mengkonsumsi makanan yang sehat ya, Ma. Untuk produk sehatnya, Mama Zen bisa memesan berbagai produk alami Ikari organik yang ringan
ringan cerna, sehat alami dan padat nutrisi, serta bebas terigu untuk mendukung pola makan sehat Mama Zen di rumah ya. Untuk pemesanannya, linknya kami cantumkan di deskripsi. Kemudian yang berikutnya adalah untuk daerah lokal, di daerah kepala, Mama Zen bisa menggunakan minyak esensial peppermint ya. Jadi peppermint bisa ditambahkan lavender juga, itu membantu meredakan nyeri kepala. Biasanya peppermint tuh bikin efek dingin gitu Mak ya, jadi akhirnya bisa lebih nyaman gitu di kepala. Kalau lavender itu karena aromanya itu penenang ya, jadi dia bisa menstabilkan suasana hati. Kemudian juga yang berikutnya adalah boleh mengkonsumsi suplementasi seperti magnesium ya pada saat nyeri kepala tadi, karena magnesium ini bisa memblokir bahan kimia yang alami yang muncul dari tubuh kita pada saat sakit kepala tadi ya, sehingga akhirnya bisa memblokir bahan kimia ini ya, pengirim rasa sakit di otak, dan dapat meningkatkan fungsi trombosit yang akan membantu tubuh kita bereaksi terhadap cedera ataupun ketidakseimbangan tadi ya, dan juga mencegah perdarahan. Nah, kemudian untuk meningkatkan asupan magnesium harian, Mama Zen bisa mengkonsumsi makanan yang lebih banyak serat, kemudian mengkonsumsi sumber-sumber kalsium yang baik ya, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran seperti brokoli, labu, sayuran berdaun hijau, kemudian organ meat ya seperti liver ya, jadi bisa hati sapi, hati ayam, daging merah, itu juga bisa untuk menambah asupan dari magnesium ini. Kemudian yang selanjutnya adalah vitamin B kompleks ya. Jadi bisa pada saat nyeri kepala mengkonsumsi vitamin B kompleks ini, karena vitamin B itu terlibat dalam pembentukan neurotransmitter seperti serotonin, yang mungkin bisa jadi pada orang-orang dengan migrain dan nyeri kepala serotoninnya itu berkurang. Jadi dengan pemberian vitamin B kompleks bisa merangsang pengeluaran dari serotonin dan bisa menurunkan nyeri kepalanya. Kekurangan satu atau lebih vitamin B juga bisa menyebabkan energi itu kurang ya, kemudian sel darah dan adrenal juga menjadi terganggu keseimbangannya, kemudian kadang brain fog juga dan gejala sakit kepala lainnya. Jadi ini bisa dikurangi dengan mengkonsumsi vitamin B kompleks pada saat nyeri kepala dan dilanjutkan dengan makanan-makanan yang memiliki nutrisi yang cukup, terutama untuk vitamin dan mineralnya. Yuk Mak, kita rubah pola hidup dan pola makan sehat serta memanajemen stres kita agar mendapatkan kualitas hidup yang lebih sehat ya. Semangat sehat selalu.